Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 17. Upacara awal masa. Tampil dengan Jiang Miaoyu. Fang Qiu memberi cemberut kecil dan bertanya, berapa lama latihan akan berlangsung. Mata Liu Feifei membulat, seolah-olah dia baru saja bertemu Fang Qiu untuk pertama kalinya. Dia memandangnya dari ujung kepala hingga ujung kaki dan berkata dengan luar biasa, sepertinya aku harus berpikir ulang tentangmu. Anda tampil dengan primadona kampus, tetapi wajah Anda mengatakan bahwa Anda tidak menginginkannya, bukan? Yah, aku hanya ingin fokus belajar. Kata Fang Qiu. Anak baik. Liu Feifei menepuk bahu Fang Qiu dengan pura-pura. Ada 2 latihan. Yang terakhir, kita akan melalui semua pertunjukan, yang akan memakan waktu sepanjang sore. Adapun durasi latihan Anda yang spesifik, itu tergantung pada kerjasama antara Anda dan Jiang Miaoyu. Karena kinerja gabungan pertamamu ternyata sempurna, aku menganggap kamu tidak akan memiliki masalah dalam kerjasama. Tanpa perlu periode pembobolan, waktu yang Anda habiskan untuk itu akan menjadi minimum. Masalah utama adalah lagu mana yang harus kalian berdua mainkan. Lagu-lagu cinta keluar dari pertanyaan. Anda harus memilih sesuatu yang dapat mempromosikan getaran positif. Mendengar itu tidak akan memakan banyak waktu, dengan seniornya yang cukup menatapnya penuh harap, Fang Qiu hanya bisa menyetujui itu. Baik. Bergembiralah, anak muda. Berapa banyak orang yang mendambakan kesempatan untuk bekerja sama dengan kampus-kampus tetapi tidak dapat memilikinya. Saya akan menyerahkan sisanya untuk kalian berdua. Anak baik, lakukanlah. Liu Feifei menepuk Fang Qiu di bahunya lagi, dan kemudian, berkata dengan nada serius dan serius bahwa hanya ibu yang akan mengatasi. Jangan hanya fokus belajar. Untuk benar-benar menikmati masa remajamu, kamu harus mengalami cinta dan romansa. Setelah menyelesaikan kata-kata itu, dia mengedipkan mata pada Fang Qiu dan dengan anggun berjalan pergi. Melihat punggung Liu Feifei memudar dari pandangan, Fang Qiu membuka mulutnya dengan harapan meminta informasi kontak Jiang Miaoyu, tetapi tiba-tiba peluit untuk pelatihan militer memanggil. Sepertinya aku harus mencari cara lain untuk menghubungi Jiang Miaoyu. Pikir Fang Qiu, saat dia berlari untuk bergabung dengan garis. Di pagi hari, pelatihan militer masing-masing kelas tentang pembentukan persegi berlanjut. Selama seluruh periode pelatihan militer, Chen Chong tidak memperhatikan Fang Qiu. Dia hanya berkonsentrasi pada pelatihan dengan timnya. Mengamati itu, Fang Qiu tersenyum. Tampaknya Chen Chong belum mengetahui bahwa aku adalah pria misterius itu. Dia pikir lelaki misterius itu adalah lelaki lain, jadi dia sudah berhenti mencurigai aku. Bagi saya, itu hal yang baik. Waktu selalu berjalan lambat selama pelatihan militer. Akhirnya, tiba saatnya untuk istirahat. Seluruh kelas 3 duduk pada waktu yang sama, mereka terlalu kelelahan. Selama istirahat, Bor Master semua pergi. Namun segera, seorang master latihan dengan hormat mengantar seorang perwira militer muda berseragam militer yang mengenakan senyum dan berjalan ke arah mereka. Chen Chong, melangkah maju. Master Bor berhenti di tempat yang sangat jauh dari kelas 3 dan berteriak pada mereka. Chen Chong segera bangkit dan berjalan ke Master Bor. Semua orang dari kelas 3, yang duduk di tanah untuk beristirahat, memandang Chen Chong dan pelatih Bor, bingung. Tapi Fang Qiu memandangi perwira militer muda yang dibawa oleh pelatih Bor itu dan tersenyum. Dia adalah seorang praktisi seni bela diri. Dan aura yang kudeteksi di hutan pada jam 3 pagi itu persis miliknya. Tidak pernah mengira dia bisa menjadi perwira militer. Sepertinya dia ada di sini untuk meminta beberapa. Pikir Fang Qiu. Perwira militer muda berjabat tangan dengan Chen Chong atas kemauannya sendiri. Keduanya bertukar kata. Tidak ada yang tahu apa kata perwira militer muda itu, tetapi ekspresi Chen Chong berangsur-angsur berubah dari terkejut menjadi khusyuk. Dengan cepat, keduanya berjabat tangan lagi. Kemudian, perwira militer itu berangkat dan Chen Chong kembali. Mengapa Master Bor memanggilmu? Seorang anak lelaki di kelas 3 bertanya pada Chen Chong dengan rasa ingin tahu. Chen Chong hanya menggelengkan kepalanya, menurunkan dagunya, melamun. Melihat itu, yang lain hanya bisa menahan keraguan dan keingintahuan mereka. Tetapi Fang Qiu tidak tertarik dengan apa yang telah dikatakan oleh perwira militer itu kepada Chen Chong, jadi dia tidak menguping. Dia ada di sini untuk satu tujuan, menguasai keterampilan medis. Tidak ada hal lain yang akan mengganggunya, dan dia benar-benar tidak tertarik pada hal lain. Segera, istirahat berakhir, dan pelatihan militer berlanjut. Setelah melewati 2 jam lagi, sesi pagi pelatihan militer mereka selesai. Mahasiswa baru bergegas menuju kantin seperti harimau lapar yang baru saja dibebaskan dari kandang. Setelah sesi pelatihan seperti itu sepanjang pagi, siapapun harus kelaparan.
Fang Qiyu sedang dalam perjalanan ke kantin bersama Zhu Benzeng, Sun Hao, dan Zhou Xiaotian, mengobrol saat mereka pergi. Dengan lirikan yang tidak disengaja, Fang Qiyu memperhatikan sekelompok gadis cantik di depan mereka. Setelah memikirkannya, Fang Qiyu meminta ketiga teman sekamarnya untuk makan siang terlebih dahulu, sementara dia sendiri menuju gadis-gadis itu. Melihat Fang Qiyu datang ke arah mereka, gadis-gadis itu jelas membeku sesaat. Di antara mereka, seorang gadis kecil yang manis bahkan memerah. Gadis-gadis lain di sekitarnya juga terlihat agak ambigu. Fang Qiyu melirik gadis manis itu dan segera tahu apa itu. Tapi dia berpura-pura tidak tahu apa-apa dan langsung menghampiri Jiang Miaoyu sebelum berkata, "Maaf, Jiang Miaoyu, bisakah kau bicara denganku?" Hah? Jiang Miaoyu tidak berharap Fang Qiyu ada di sini untuknya. Dia tampak agak terkejut, dan kemudian, dia menatap gadis manis di antara kerumunan, akhirnya mengangguk dan menjawab, "Ya." Dengan kerumunan gadis dan banyak siswa yang lewat menatap mereka dengan rasa ingin tahu, keduanya pergi ke taman kecil di samping jalan. Ketika mereka sampai di bawah naungan pepohonan, Jiang Miaoyu membuka mulutnya untuk berbicara sebelum Fang Qiyu bisa mengatakan niatnya. "Fang Qiyu, Anda di sini untuk membahas pertunjukan untuk upacara awal masa, apakah saya benar?" Fang Qiyu mengangguk. "Lalu, seperti untuk lagu pertunjukan, apa yang ada dalam pikiranmu?" Tanya Jiang Miaoyu. Dia sepenuhnya mengakui dan mengagumi bakat Fang Qiyu dalam seni, jadi dia sangat ingin mendengar pendapat siswa di hadapannya yang agak misterius. Tapi dia pasti kecewa. Fang Qiyu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak punya pendapat. Kami benar-benar bisa mengikuti apa yang Anda inginkan. Jika aku memilih sesuatu yang belum kamu nyanyikan sebelumnya, apakah tidak apa-apa?" Tanya Jiang Miaoyu dengan malu-malu. "Iya." Fang Qiyu mengangguk dengan agak positif. Sekarang, Jiang Miaoyu merasa sedikit heran. Bagaimana dia bisa setuju untuk menyanyikan lagu yang belum dia pelajari tanpa berpikir? Apakah keberaniannya adalah hasil dari bakatnya yang hebat atau kecerobohannya? Lalu, aku akan memilih lagunya. Ketika saya sudah membuat keputusan, saya akan membahas kinerja dengan Anda. Setelah itu, Jiang Miaoyu mengeluarkan surat itu dari sakunya dengan senyum setengah hati, dan kemudian, dia meletakkan matanya yang indah pada Fang Qiyu dan bertanya, "Bagaimana kamu menjelaskan surat ini, Fang Qiyu?" Saat melihat surat di tangan Jiang Miaoyu, Fang Qiyu tertawa dan berkata, "Surat itu kembali ke tempat asalnya." "Fang Qiyu, tidakkah kamu pikir kamu sedikit tidak berperasaan?" Fang Qiyu tidak berkomentar. Pada saat itu, Jiang Miaoyu hanya bisa menghela nafas dalam benaknya, menyingkirkan surat itu, dan kemudian, memandang Fang Qiyu. Dia hanya menatapnya diam-diam dengan senyum setengah hati. Itu membuat Fang Qiyu merasa canggung. Kenapa dia melakukan ini? Keduanya hanya diam dalam setengah menit. Kemudian, Jiang Miaoyu menghela nafas dengan lembut dan berkata tanpa daya, "Fang Qiyu, bukankah kamu seharusnya menanyakan nomor teleponku? Jika tidak, bagaimana kita bisa saling menghubungi untuk membahas urusan upacara awal masa? Apakah Anda masih akan memblokir saya dalam perjalanan untuk makan siang seperti yang Anda lakukan hari ini?" Oh. Fang Qiyu sekarang menyadari apa yang harus dia lakukan, dan buru-buru mengambil ponselnya dan mencatat nomor telepon Jiang Miaoyu. Jiang Miaoyu menggumamkan komentar di kepalanya. Tampaknya Fang Qiyu ini memiliki sedikit pengalaman berurusan dengan perempuan. Bukankah seharusnya bocah itu meminta nomor telepon gadis itu atas kemauannya sendiri? Bagaimana bisa sebaliknya? Setelah bertukar nomor telepon mereka, keduanya berjalan menuju kantin sambil mengobrol. Para siswa yang lewat melihat semua orang di Google dengan takjub. Bele kampus berjalan bersama seorang anak laki-laki. Berita yang memilukan. Bisakah Bele kampus jatuh cinta begitu cepat? Siapa bocah di sebelah kampus kita? Meskipun kamu terlihat sangat tampan, kamu tidak cukup baik untuk primadona kampus kami. Hampir semua anak laki-laki melemparkan kata-kata paling kejam yang bisa mereka pikirkan pada Fang Qiyu. Hanya dalam beberapa detik, dalam pikiran mereka telah mengkritik Fang Qiyu seolah-olah tidak ada yang benar tentangnya. Namun, keduanya tidak peduli dengan mata di sekitarnya. Mereka berpisah di gerbang kantin, Jiang Miaoyu pergi mencari teman-teman sekelasnya, sementara Fang Qiyu pergi mencari teman sekamarnya. Akhirnya, ketika dia menemukan 3 teman sekamarnya, ketiganya begitu sibuk makan sehingga mereka tidak memberinya kursi. "Kalian bertiga pecinta makanan." Fang Qiyu memberi 3 ganti rugi yang baik di pikirannya. Kemudian, dia melihat sekeliling hanya untuk mengetahui bahwa lantai pertama kantin sudah penuh. Banyak yang masih berdiri, menunggu yang lain untuk menyelesaikan makanan mereka dan mengosongkan tempat duduk mereka. Dengan tak berdaya, dia hanya bisa naik ke lantai 2 yang menyediakan hidangan dengan perawatan khusus.
Awalnya tidak ada banyak uang yang tersisa di sakunya. Sekarang, dia harus menghabiskan lebih banyak. Dia datang ke jendela layanan dan memesan abon goreng kentang termurah. Melihat nomor digital di kartu kantinnya berkurang, Fang Qiyu merasa hatinya sakit. Bahkan, dia tidak membawa banyak uang untuk kuliah. Dia pikir dia harus bisa mencari nafkah sendiri dan dia cukup dewasa untuk membayar orang tuanya. Dia hanya tidak tahan menghabiskan lebih banyak uang orang tuanya untuk kuliah. Karena itu, ia hanya membawa sejumlah uang yang cukup baginya untuk tinggal di kampus selama sebulan. Namun, dalam waktu kurang dari 10 hari sejak masa jabatannya dimulai, ia telah menghabiskan hampir 2/3 uangnya. Uang tergelincir sedikit terlalu cepat. Tampaknya selain belajar keterampilan medis, saya harus menemukan cara untuk menghasilkan uang. Saat dia makan, Fang Qiyu merenungkannya. Setengah jalan dari makanannya, seorang pria datang berlari ke arahnya dan berteriak kegirangan dan kejutan. Saudara, kamu ada di sini juga. Fang Qiyu mendongak. Itu Tang Heng, anak sendok perak. Dia memegang sepiring daging dan menatapnya dengan ekspresi senang yang terkejut. Tang Heng melirik hidangan di depan Fang Qiyu dan mencoba menyanjungnya. Saudaraku, kau sangat berhemat. Fang Qiyu memberi Tang Heng tatapan tak berdaya. Bagaimana kamu tahu aku hidup hemat? Aku. Jika saya punya uang, bagaimana saya bisa makan ini? Fang Qiyu memutuskan untuk menundukkan kepalanya dan mengabaikannya. Dia terus makan. Tang Heng tidak keberatan dengan sikap dingin Fang Qiyu. Dia langsung duduk di seberangnya dan berkata, saudaraku, di mana saudara ipar saya? Dengan pertanyaan itu, Fang Qiyu dapat langsung menyimpulkan bahwa anak sendok perak yang duduk di depannya pasti membutuhkan kepalanya diperiksa. Untuk mencegah memperdalam kesalahpahaman, dia hanya bisa dengan sabar menjelaskan, dia bukan pacarku atau ipar perempuanmu. Cepat atau lambat dia akan. Sambil makan, Tang Heng berkata dengan yakin, menurut pengamatan saya, di universitas kami, yang paling indah adalah ipar perempuan saya. Saya pikir hanya dia yang pantas untuk Anda, saudaraku. Visi yang tajam. Fang Qiyu segera membatalkan kesimpulan sebelumnya. Dia yakin bahwa Tang Heng tidak perlu diperiksa kepalanya. Setidaknya, visinya baik-baik saja. Dia menelan sesendok nasi terakhir. Kemudian, Fang Qiyu menyeka mulutnya dengan tisu dan mengamati postur duduk Tang Heng. Dia berkata, sendi bahu kanan Anda agak terkilir. Tang Heng sangat terkejut bahwa dia langsung membeku di tengah makan. Bro, bagaimana kamu tahu? Saya merasa agak sulit untuk mengangkat lengan saya. Kemarin, aku minum 2 botol airmu. Sebagai gantinya, aku akan memberimu perawatan. Fang Qiyu berdiri dan mendekati Tang Heng. Dia dengan lembut mengetuk sendi bahunya dan berkata, selesai. Tang Heng hanya mendengar bahunya mengeluarkan suara gemerincing. Kemudian, ketika dia menggerakkan bahunya, ketidaknyamanan itu benar-benar hilang. Dia menatap Fang Qiyu, heran, rasa tidak percaya memenuhi matanya. Dia menyembuhkanku hanya dengan ketukan lembut seperti itu. Meskipun Tang Heng terbiasa berperilaku eksentrik, dia tahu apa yang normal dan apa yang tidak. Dalam kasus normal, bagaimana bahuku bisa disembuhkan hanya dengan tepukan lembut? Dia hanya menatap Fang Qiyu, tercengang, sementara gambar Fang Qiyu langsung tumbuh luar biasa dalam benaknya. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 18. Sepanjang waktu, dia telah mengambil kata-kata pengawal itu dengan sedikit garam. Tapi sekarang, dia benar-benar mempercayainya. Yah, dia tidak punya pilihan lain. Pernahkah Anda melihat seseorang yang bisa melihat dislokasi sendi bahu Anda pada pandangan pertama dan menyembuhkannya dengan tepukan? Saudaraku, bagaimana kamu mencapai itu? Tanya Tang Heng tanpa sadar, yang menatap Fang Qiyu penuh harap. Fang Qiyu tidak menjawab. Dia hanya menggerakkan Tang Heng di bahunya dan pergi sambil tersenyum. Menatap punggung Fang Qiyu, gelombang kekaguman tiba-tiba menyapu Tang Heng. Dia merasa seperti telah benar-benar menyia-nyiakan 18 tahun terakhir. Terlepas dari kekayaan ayahnya, dia tidak punya apa-apa untuk ditunjukkan. Tapi lihat Fang Qiyu. Dia kuat dan misterius. Begitulah cara orang akan hidup. Tiba-tiba dia mendapati gaya hidup itu diinginkan. Jika ayah Tang Heng tahu pemikiran putranya saat ini, dia pasti ingin berterima kasih kepada Fang Qiyu ribuan kali. Dia telah menggunakan segala macam metode untuk mendidik putranya dengan harapan putranya bisa menjadi sesuatu. Tapi ternyata semua usahanya tidak sebagus satu tepukan lembut Fang Qiyu. Memang benar bahwa bunga yang diawasi tidak pernah mekar, tetapi pohon willow yang tak terawat tumbuh. Ketika Fang Qiyu kembali ke asramanya dari kantin, dia dengan kasar mengkritik tindakan egois dari 3 teman sekamar. Namun demikian, ketiganya menjawab dengan sangat iri, kami berasumsi Anda makan siang dengan kecantikan, apakah kita benar?
Rupanya, mereka telah melihat bahwa Fang Qiyu meninggalkan mereka dan menuju kerumunan gadis. Apakah aku tipe orang yang menempatkan teman-teman di depan sahabat? Kata Fang Qiyu dengan serius. Ketiganya mengangguk bersamaan. Dan tipe orang yang makan makanan enak sendirian dan menempatkan teman-teman di depan teman-teman. Fang Qiyu merasa sangat tidak berdaya bahwa dia dianggap seperti itu. Tidak ada yang tersisa untuk dikatakan. Dia naik langsung ke tempat tidurnya, duduk bersila untuk beristirahat tengah hari. Sesi latihan militer sore itu agak mudah, melakukan latihan untuk parade militer, satu kelas demi satu. Fang Qiyu dan seorang gadis lain di kelasnya dipilih oleh ketua latihan mereka untuk menjadi pemimpin formasi persegi mereka. Mereka bertanggung jawab untuk meneriakkan perintah dan memimpin kelas 3 untuk melangkah melewati mimbar. Umumnya, para pemimpin haruslah orang-orang yang tampan dan baik hati. Terlebih lagi, mereka harus mampu membuat pose standar seorang prajurit, berdiri tegak dan penuh getaran. Itu karena para pemimpin selalu menarik perhatian kebanyakan orang di tempat kejadian. Itu menuntut para pemimpin untuk terlihat pintar. Dan mereka akan dapat melakukan pose standar. Jika seorang pemimpin melakukan langkah yang salah atau pose mereka tidak tepat, itu akan sangat memalukan. Penampilan Fang Qiyu di pelatihan militer benar-benar menarik. Dalam kata-kata Master Board-nya, bahkan sulit untuk menemukan seorang prajurit di pasukannya yang bisa melakukan pose standar seperti itu. Dengan demikian, kehormatan menjadi pemimpin diberikan kepada Fang Qiyu, yang merupakan yang terbaik di pelatihan militer. Kelas 3 diatur untuk melakukan parade segera setelah dimulainya upacara. Setelah melakukan parade 2 kali, latihan mereka berakhir cukup awal. Kemudian, mereka memulai pelatihan gratis. Ketika semua orang menyelesaikan latihan, seorang gadis yang merupakan perwakilan dari semua siswa yang melakukan pelatihan militer pergi ke mimbar untuk melatih pidatonya. Saat gadis itu melangkah ke mimbar, semua anak laki-laki mulai berteriak dan bersiul. Ketika Fang Qiyu mendengar suara itu, dia melihat ke arah itu dan melihat sosok cantik berdiri di mimbar. Dia adalah Jiang Miaoyu. Tidak heran ada keributan seperti itu. Bor Master, ayo istirahat. Kata beberapa anak laki-laki di kelas 3, menghasut master drill mereka. Karena pelatih Bor sangat menyadari bahwa kinerja kelas 3 cukup baik untuk memenangkan gelar perusahaan terbaik, dia merasa tidak perlu melatih mereka secara berlebihan. Karena itu, dia berteriak, singkirkan. Suara mendesing. Hampir semua anak laki-laki berlari kencang menuju mimbar. Itu membuat marah banyak gadis. Fang Qiyu juga diseret ke depan mimbar oleh 3 teman sekamarnya yang lucu, siap untuk menikmati pidato primadona kampus dalam jarak dekat. Memegang naskah, Jiang Miaoyu berdiri di mimbar. Dia menutup matanya untuk mengatur emosinya, dan kemudian, membukanya, mulai berbicara dengan suara yang jernih dan ceria, pejabat terhormat, guru Bor, guru, dan murid-murid yang terkasih, selamat pagi, semuanya. Bagus. Suara pujian bergema di antara mereka yang keluar dari mimbar. Jiang Miaoyu tidak terganggu oleh suara-suara itu dan melanjutkan pidatonya. Saya merasa terhormat untuk mewakili mahasiswa baru tahun ini dari Universitas Pengobatan Cina Jiangjing untuk berdiri di sini dan menyampaikan pidato ini. Pelatihan militer selama 10 hari akan segera berakhir. Melihat ke belakang setiap saat di masa itu, kita tahu bahwa guru Bor kita, yang tampaknya keras dan tidak mementingkan diri sendiri di tempat pelatihan tetapi cukup bersahabat dalam kehidupan normal, dan guru-guru kita, yang menemani kita selama pelatihan dan melepaskan waktu istirahat mereka untuk bertugas, serta pejabat sekolah kami, yang selalu mengelola universitas secara ketat dan terus-menerus berusaha untuk kesempurnaan, semua bekerja keras untuk pertumbuhan kita. Meskipun apa yang dikatakan Jiang Miaoyu adalah kata-kata yang terdengar keras, para penonton masih mabuk. Mereka mabuk hanya dengan melihatnya. Terlebih lagi, hadirin yang duduk di depan mimbar terus memberikan tanggapan ketika Jiang Miaoyu menyampaikan pidatonya. Ketika dia berhenti, tepuk tangan akan segera pecah, yang cukup tepat. Setelah pidato, telapak tangan semua penonton memerah karena bertepuk tangan. Fang Qiyu hanya melihat semua itu di bawah mimbar, tidak begitu heboh seperti orang-orang di sekitarnya. Yang termuda, apa yang dikatakan jika kita mengembangkan persekutuan dengan kampus-kampus asrama Jiang? Tanya Sun Hao, yang menyikut Fang Qiyu dengan bersemangat. Tidak begitu baik. Fang Qiyu langsung menolaknya. Ayolah. Dengan koneksi antara Anda dan Bele Kampus, jika kami tidak menggunakan koneksi itu, kami menyia-nyiakan sumber daya yang bagus, bukan? Seperti yang sudah kurasakan, gadis-gadis di asrama kampus Bele semuanya sangat cantik. Sun Hao terkikik. Bagaimana kamu tahu gadis-gadis lain di asramanya cantik? Fang Qiyu menjadi sangat ingin tahu sekarang. Sun Hao menatapnya dengan pandangan menantang sebelum mengatakan, di gala sehari sebelum kemarin, primadona kampus datang bersama teman-teman sekamarnya.
Keempat gadis di sekelilingnya semua terlihat cantik. Menatap Sun Hao yang tak tahu malu, Fang Qiu berpendapat bahwa jika dia melakukan upaya yang dia gunakan untuk mempelajari wanita dalam studi akademis, dia pasti akan menjadi sarjana pengobatan Tiongkok yang mengagumkan. Ketika keduanya bertengkar apakah mereka harus mengembangkan persekutuan dengan kampus-kampus asrama Jiang, pidato Jiang Miaoyu berakhir. Pelatihan militer mengajari kami ketangguhan dan semangat kolektivisme prajurit, yang mengatakan, kami lebih suka menumpahkan darah dan keringat daripada menangis. Kami lebih suka kehilangan kulit atau daging daripada tim Anda. Juga, itu mengajarkan kita kebanggaan yang tiada banding dan perasaan terpanggil yang terhormat sebagai seorang prajurit. Terakhir, izinkan saya untuk mewakili semua siswa yang melakukan pelatihan militer untuk menyampaikan rasa hormat tertinggi kami dan rasa terima kasih yang paling tulus terhadap semua pejabat, guru bor, dan guru. Terima kasih semuanya. Jiang Miaoyu membungkuk dalam pada penonton. Tepuk tangan lagi terdengar. Ditemani tepuk tangan, Jiang Miaoyu turun dari mimbar dengan senyum. Tepat pada titik ini, kecelakaan terjadi. Dia melewatkan satu langkah. Semua orang menjerit. Awas! Meskipun tangga tidak tinggi dari tanah, akan sangat menyakitkan jika dia jatuh. Tepat saat Jiang Miaoyu hampir jatuh dari tangga, Fang Qiu berlari ke depan seperti kilat. Sebelum orang lain bisa melihat apa yang terjadi, Fang Qiu sudah tiba di sisi tangga dan menangkap Jiang Miaoyu. Itu mencegahnya jatuh. Fiuh! Semua orang menghela napas panjang lega. Cukup beruntung. Mengenai bagaimana Fang Qiu sampai di sana tepat waktu, mereka tidak punya waktu untuk menyelidiki. Tetapi pada saat ini, beberapa orang dengan mata yang tajam melihat wajah Jiang Miaoyu yang menyakitkan. Apa yang salah? Tanya Fang Qiu dengan cemas, yang masih mendukung Jiang Miaoyu. Pergelangan kaki saya terkilir. Kata Jiang Miaoyu kesakitan. Duduk dulu. Fang Qiu buru-buru membantu Jiang Miaoyu untuk duduk di tangga. Kaki yang mana? Menggigit bibirnya dan mengerutkan alisnya kesakitan, Jiang Miaoyu menunjuk ke kaki kanannya. Tanpa kata lain, Fang Qiu langsung menggulung bagian bawah kaki celana kanannya dan melihat memar besar di pergelangan kaki kanannya. Fang Qiu menekankan satu jari dengan lembut ke memar itu, dan kemudian bertanya dengan suara lembut, apakah itu sakit? Jiang Miaoyu menggigit bibirnya lebih keras. Menatap kakinya, dia mengangguk, matanya dipenuhi air mata. Merengut, Fang Qiu berkata, sekarang saya akan melepas sepatu Anda dulu. Tolong tahan dengan rasa sakit sebentar. Jiang Miaoyu sedikit mengangguk, sama tak berdaya seperti rusa yang terluka. Fang Qiu meraih tali sepatu Jiang Miaoyu. Gerakannya cukup lembut dan lembut. Sampah. Dewi kita terluka. Kerumunan di sekitarnya langsung meledak menjadi diskusi panas. Apa arti primadona kampus Jiang yang terluka? Itu berarti sudah saatnya bagi mereka untuk menunjukkan kesatriaan mereka dan menyelamatkan keindahan. Mereka bergegas memberikan solusi. Aku akan pergi ke rumah sakit universitas untuk memanggil dokter. Kata seorang siswa, yang bergegas pergi setelah mengucapkan kata-kata itu. Aku akan membeli air es. Siswa lain mengangkat tangannya. Dia juga berlari ketika dia menyelesaikan kata-katanya. Aku akan pergi ke rumah sakit universitas untuk mengambil tandu. Aku akan pergi mencari pejabat. Kerumunan berada di histeria. Banyak yang pergi mencari sesuatu yang mungkin berguna. Pada titik ini, Li Qingxi, yang datang untuk memeriksa pelatihan militer sebagai Presiden Serikat Mahasiswa, berjalan ke arah mereka dari jauh. Akibatnya, dia melihat sekelompok orang berkumpul di sana, sementara yang lain bergegas menuju gerbang lapangan olahraga. Apakah ada yang salah? Li Qingxi dengan cepat menarik seorang siswa dan bertanya, maaf, apa yang terjadi di sana? Jiang Miaoyu terkilir pergelangan kakinya. Saya akan membeli air es. Jangan menghalangi jalan saya. Mahasiswa itu hanya melepaskan tangan Li Qingxi, dan kemudian, meluncur ke supermarket yang terletak di luar lapangan olahraga. Apa? Ekspresi Li Qingxi berubah secara dramatis. Jantungnya berdebar. Miaoyu terluka. Dia bergegas ke arah mimbar. Ketika dia dengan paksa berjalan ke depan, Fang Qiu baru saja melepas sepatu kanan Jiang Miaoyu dengan hati-hati. Miaoyu, bagaimana kabarmu? Apakah itu menyakitkan? Li Qingxi melangkah ke Jiang Miaoyu, membungkuk dan bertanya dengan tatapan yang sangat prihatin. Pergelangan kaki saya terkilir. Sakit sedikit. Di bawah rasa sakit, alis berkerut Jiang Miaoyu masih tidak bisa rata. Tunggu sebentar, aku akan mencari bantuan. Saat Li Qingxi keluar untuk menelepon, dia melihat Fang Qiu yang berada di sisi tangga, yang membuat alisnya langsung berkerut. Apa yang dia lakukan di sini? Selanjutnya, aku akan melepas kaus kakimu. Mungkin sedikit sakit. Tolong persiapkan dirimu. Fang Qiu menatap Jiang Miaoyu dan berkata begitu.
Jiang Miaoyu mengangguk. Pada adegan ini, Li Qingxi merasa agak cemburu. Alisnya berkerut lebih keras. Kenapa kamu ada di mana-mana? Kamu ada di sana di gala ketika listriknya mati. Kamu juga ada di tempat ketika Miaoyu terkilir pergelangan kakinya. Apakah kamu hantu? Menghantui universitas. Melihat Fang Qiyu meraih kaki Jiang Miaoyu, Li Qingxi langsung merasa dewinya akan ternoda. Itu adalah sesuatu yang dia tidak tahan. Siswa ini, tetap di sini. Jika Anda menggerakkan kakinya dan memperburuk cedera, apa yang harus kita lakukan? Jangan lakukan itu meskipun kamu hanya ingin membantu. Seolah-olah dia adalah pejabat yang terhormat, Li Qingxi memerintahkan, jangan bergerak, kalian semua. Tunggu di sini. Saya akan mencari bantuan. Kemudian, dia bergegas menelepon. Kita tidak bisa bergerak. Semua orang tahu Li Qingxi adalah selebritas di kampus. Sebagai presiden Persatuan Pelajar dari Sekolah Pengobatan Tiongkok, dia sudah menjadi semacam pejabat di mata mahasiswa baru tersebut. Mereka selalu merasakan beban kata-kata pejabat. Tidak ada orang lain yang berani bergerak. Mereka melihat ke arah Fang Qiyu, dengan asumsi dia akan berhenti mengambil tindakan. Tetapi mereka menemukan bahwa seolah-olah dia tidak mendengar perintah Li Qingxi, dia terus melepas kaus kaki Jiang Miaoyu. Gerakannya sangat lembut, seolah-olah dia berusaha yang terbaik untuk tidak mempengaruhi area yang terluka. Fiuh. Akhirnya, ketika kaus kaki terlepas, Fang Qiyu menghembuskan napas dengan lembut. Jiang Miaoyu menatap Fang Qiyu dengan matanya yang bersinar. Gerakannya cukup lembut, yang hampir tidak membuatku sakit. Sepertinya dia orang yang sangat lembut dan berhati-hati. Itu kesan ketiga Fang Qiyu telah meninggalkan Jiang Miaoyu. Sebelum itu, dia hanya tahu dia adalah orang dengan berbagai bakat tetapi tidak masuk akal untuk percintaan. Tapi sekarang, lembut dan hati-hati ditambahkan. Untuk perawatan, aku harus melepas sepatu kiri dan kaus kakimu juga. Kata Fang Qiyu sambil menatap Jiang Miaoyu. Kamu bisa melakukan perawatan. Jiang Miaoyu menatap Fang Qiyu dengan takjub. Kemudian, ketika tiba-tiba terpikir olehnya bahwa dia telah menyembuhkan lengannya di perpustakaan, dia terdiam sesaat. Fang Qiyu juga memikirkan apa yang dipikirkan Jiang Miaoyu. Mata mereka saling menatap dan mereka tersenyum. Senyum itu membingungkan para siswa di sekitarnya. Ada sesuatu yang terjadi di antara mereka. Gumam Sun Hao, yang juga berada di antara kerumunan. Fang Qiyu mengulurkan tangan dan dengan cepat melepas sepatu dan kaus kaki kiri Jiang Miaoyu. Kemudian, dia berkata dengan sungguh-sungguh, selanjutnya, tolong maafkan saya karena melakukan ini.